Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pada pertemuan sekarang saya diberikan amanat untuk mengajar prakarya, tapi di dalamnya tentang TK. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana tentang TK. TK kepanjangan dari Teknologi Informasi Komunikasi. Nah, TK itu lebih khusus dalam proses pengajarannya, yaitu tentang bagaimana mempelajari sebuah komputer. Nah, ini sebuah komputer. Yang terlihat nampak nih seperti ini. Ini monitor, CPU, dan keyboard. Nah, di sini saya mengambil dari Pusat Sumber Belajar atau PSMB, PSMA, ORG. Nah, untuk di sini untuk memulainya kita mulai dari ini, mengaktifkan dan mematikan komputer. Mengaktifkan dan mematikan komputer. Nah, ini mulai untuk proses pembelajaran KD, SKKD, indikator, materi, pelatihan, uji kompetensi, referensi penyusun, dan selesai. Ya, kita ke SKKD-nya. SKKD-nya kita mempelajari tentang operasi dasar komputer. Operasi dasar mengaktifkan dan mematikan sesuai dengan prosedur. Jadi, indikatornya menjelaskan pengertian wambut, cara melakukan callboot, kemudian melakukan boot dan wambut. Wambut, pengertian wambut, kemudian memperagakan sama dengan mempraktekkan, kemudian callboot. Selanjutnya, sejarah komputer. Komputer berasal dari computare atau bahasa Yunani atau bahasa Latin namanya computare yang berarti menghitung. Kata computare berasal dari bahasa Inggris to compute yang juga berarti menghitung. Menurut asal katanya, maka fungsi dasar komputer adalah sebagai alat hitung. Jadi menghitung, computare menghitung, kemudian computare menghitung, to computare menghitung, sama dengan ini menghitung. Nah, kalau asal katanya fungsi dasar. Nah, fungsi dasar komputer adalah alat hitung. Alat hitung. Nah, ini sebagai alat hitung. Kemudian berdasarkan kegunaannya komputer ada gen purpose. Komputer didesain untuk sebuah pekerjaan, untuk pekerjaan khusus, misalnya mesin di pabrik. Era purpose, komputer untuk yang digunakan secara umum untuk kegiatan sehari-hari. Nah, kemudian di sini ada tampilan yang namanya input, proses, dan output. Nah, input terdiri apa saja? Nah, input terdiri misalkan dari keyboard. Kemudian ada proses, ada CPU. Output bisa jadi monitor. Monitor. Kenapa ada input, proses, output? Ini input sama dengan
proses masukan yang terdiri dari keyboard, kemudian ada mouse, diproses masuk ke dalam CPU, maka menghasilkan output. Outnya apa? Monitor. Nah, tulisan output ini adalah sebuah output dari hasil pemrosesan, karena di dalam CPU itu bisa memproses, memunculkan tulisan dan memunculkan gambar. Nah, ini siklusnya. Kemudian cara menghidupkan dan mematikan komputer. Mengaktifkan dan mematikan komputer harus dilakukan dengan prosedur yang benar jika tidak akan mengakibatkan rusak pada software, sistem operasi, dan hardware. Nah, menghidupkan komputer, cold booting, warm booting. Kemudian cold booting pertama kali kabelnya harus dinyalakan, terpasang dengan benar, termasuk pada power supply. Dihubungkan pada kabel-kabel power supply, stop kontak, hidupkan monitor, tekan tombol CPU, kemudian sampai muncul tampilan desktop. Kemudian warm booting, shutdown. Warm booting itu mematikan komputer, mulai dari booting awal, cold booting. Nah, mematikannya bisa jadi dengan klik start. Ini klik start, tombol start. Biasanya ada posisi di bawah, nih adanya di posisi paling kiri bawah, nanti dipraktekkan ya. Pada menu desktop, tunggu muncul turn on toolbox atau perintah toolbox, kemudian ada turn off komputer. Nah, tombol tersebut maka akan muncul kotak pilihan. Nah, ini yang dimaksud dengan turn off. Ini untuk mematikan. Kemudian restart untuk menghidupkan kembali, sedang dalam keadaan hidup seperti ini, kemudian dimatikan, kemudian hidup lagi secara otomatis tanpa harus menyalakan atau menekan tombol power. Kalau standby, komputer dalam posisi hidup tetapi layar monitornya mati. Bisa dimengerti kan? Mana nih? Kemudian toolbox turn off, standby, turn off mematikan komputer yang tadi dijelaskan, restart membooting ulang, cancel membatalkan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan, nanti ya tugas kita praktekkan dulu. Nih, tadi sudah dijelaskan bahwa cara mematikan, kalau menghidupkan gampang lah, sama prosesnya, ada tombol keyboard. Ini cara mematikan, klik start, kemudian tekan power, akan muncul restart, down, sleep. Kalau yang tadi muncul adalah gambar tampilan dari Microsoft Windows 2007. Kalau yang saya pakai Windows 2010, maka tampilannya ada sleep, kemudian ada restart, ada shutdown. Sleep tidur sama dengan standby, kemudian shutdown mematikan, restart mematikan, kemudian menghidupkan secara otomatis. Itu misalkan shutdown akan mati, dia tidak matikan. Kemudian itu saja. Sekian dan terima kasih. Tugasnya kalian mengerjakan soal nih, soal nomor 1. Nah, kata komputer berhasil dari bahasa Latin, artinya apa tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, perangkat software apa saja. Yang ketiga, untuk melakukan booting dengan menekan tombol, tinggal pilih.
gitu.